Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Yuk, kita mau pujikan nama Tuhan. Kita sapa dulu ya Tuhan kita dengan suara yang baik. Suara kita yang paling baik. Kita pujikan nama Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik kita doa. Yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah jaga tidur kami. Kami boleh bangun pagi, kami boleh beraktivitas, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan beri kami tubuh yang baik, tubuh yang kuat. Beri kami hati yang bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Allah yang baik. Kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin, sertai kami. Sertai ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karin, Ya, Tasya. pernah nggak Karin ukur? Coba ambil penggaris. Dari lantai sampai ke langit. Berapa sih tingginya Karin? Adik-adik, pernah nggak ukur? Dari lantai sampai ke langit. Wah, tidak terjangkau ya. Kasih Tuhan buat adik-adik semua, buat Lause dan Kari. Tidak ada batasnya adik-adik. Nah, Tuhan berjanji, Tuhan pelihara. Setiap yang kita butuhkan, Tuhan tahu adik-adik. Tapi Tuhan rindu supaya kita selalu berbicara kepadanya lewat doa. Yuk kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, tapi lebih tinggi kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Ya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah
persembahan secara virtual ya. Boleh minta bantuan papa mama untuk melakukannya. Di layar ada tersedia code-nya. Nah, yuk kita pujikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan sesenang hati. Kita lipat tangan, tutup mata, kita doa persembahannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh melakukan persembahan walaupun secara virtual. Kami melakukannya, mohon Tuhan terima dengan senang hati. Tuhan berkati papa mama yang sudah bekerja, Tuhan lindungi, berikan sukacita, kelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di lingkungan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan ya. Yuk kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 puji Tuhan. Teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Penguin. Aku tinggal di negeri es. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini hari apa? Ya betul, ini adalah hari Minggu. Hari Minggu kita mau pergi ke sekolah Minggu. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, come on. Halo anak-anak, apa kabar? Lasa berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu dan ceria bersama papa dan mama. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, langsung pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, minggu kemarin ada yang inget nggak? Lause Jeko jelasin tentang siapa ya? Bapak siapa? Iya betul, Bapak Daud. Nah, ini adalah Bapak Daud, teman-teman. Nah, selain Bapak Daud, minggu kemarin Lause Jeko juga bercerita tentang Bapak Yonatan. Nah, ini adalah Bapak Yonatan. Bapak Daud dan Bapak Yonatan adalah sahabat. Mereka saling menyayangi. Ketika Bapak Daud membutuhkan bantuan, Bapak Yonatan selalu menolong. Nah, begitu juga dengan Bapak Yonatan. Ketika Bapak Yonatan membutuhkan bantuan, Bapak Daud selalu membantu. Karena mereka adalah sahabat yang saling menyayangi. Nah, begitu juga sama ya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Nah, kita bisa cerita apa saja sama Tuhan Yesus. Ketika kita lagi sedih, misalkan mainan kita hilang, kita bisa cerita sama Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, kita bisa minta sama Tuhan Yesus, kita bisa cerita sama Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus sembuhin. Ketika kita pengen berkeluh kesah, bahkan ketika kita punya permohonan kepada Tuhan Yesus, kita bisa bilang sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Nah, gimana sih caranya cerita sama Tuhan Yesus itu? Ya, betul sekali. Caranya adalah dengan berdoa. Karena Tuhan Yesus itu dengar kita, dengar semua doa kita, keinginan kita, isi hati kita. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita.
kita tinggal berdoa saja, ngomong sama Tuhan Yesus. Nah, tapi hari ini langsung punya cerita baru lagi. Nah, setelah beberapa lama terjadi perang. Bapak Yonatan meninggal dalam perang. Bapak Daud sangat sedih sekali karena kehilangan sahabat yang sangat ia sayangi. Nah, lalu tidak lama kemudian Bapak Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, suatu hari dia terpikir, masih ada nggak ya keluarga dari Bapak Yonatan, sahabatnya itu? Mungkin anaknya atau saudaranya. Nah, lalu Raja Daud meminta bantuan kepada pengawalnya. Coba tolong carikan apakah ada masih adakah anak atau keluarga dari Bapak Yonatan, sahabatku itu. Nah, pengawalnya mencari kemana-mana. Akhirnya dia ketemu. Nah, namanya adalah Bapak Mephiboset. Siapa namanya, anak-anak? Iya betul, Bapak Mephiboset. Tapi ada yang aneh ya, ada yang beda dengan Bapak Mephiboset ya? Iya betul, ini ada 2 tongkat. Nah, Bapak Mephiboset itu punya kekurangan secara fisik. Dia tidak dapat berjalan dengan baik. Karena waktu kecil Bapak Mephiboset ini pernah terjatuh waktu digendong. Nah, jadi sampai sekarang kakinya nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus pakai tongkat untuk berjalan. Nah, ketika Raja Daud bertemu dengan Bapak Mephiboset ini, dia langsung ingat dengan Bapak Yonatan, sahabatnya dulu. Dia sayang dengan Bapak Yonatan. Dia juga sayang dengan anaknya, Bapak Mephiboset. Nah, Raja Daud ngomong dengan Bapak Mephiboset ini, Mephiboset, kamu tinggallah di sini, tinggallah dan makan bersama-sama denganku. Kamu sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Nah, Raja Daud benar-benar sangat menyayangi Bapak Yonatan, juga begitu juga dengan Bapak Mephiboset. Ya, begitu juga dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah sahabat yang menyayangi kita, siap sedia kapanpun mendengarkan kita. Ketika kita berkeluh kesah atau ketika kita ingin bercerita sesuatu, ketika kita sedih dan ketika kita senang pun. Nah, saat ini kita pun bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada teman-teman kita, sahabat kita. Kita bisa dengan cara mendoakan teman-teman kita agar Tuhan menjagai mereka selalu, menjagai kesehatannya, untuk sekolah online kita semua biar berjalan dengan lancar. Ya, Tuhan Yesus jauhkan kita semua dari virus corona. Nah, kita berdoa juga Tuhan Yesus agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, bisa segera selesai, agar kita bisa kembali bertemu dengan teman-teman, bisa bermain dan belajar seperti dulu. Begitu ya, firman Tuhan hari ini tentang Bapak Daud dan Bapak Mephiboset. Nah, kita baca ayat hafalan dulu hari ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam kesusahan juga menjadi saudara. Nah, kita ulang sekali lagi ya ayatnya ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yeay, semuanya hebat. Nah, langsung ada sedikit games nih, tebak-tebakan. Siapa yang mau? Iya, ini bentar ya, langsung mulai ya. Langsung punya 2 gambar nih. Ada gambar ini yang pertama, ini yang kedua. Mana yang baik, yang perbuatan baik? Coba. Iya betul, yang ini ya. Nah, ini mau bermain bersama. Kalau ini rebutan mainan tidak baik ya. Bermain bersama semuanya sama-sama senang. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ini juga ada 2 gambar yang mana yang perbuatan baik, anak-anak? Ya betul, ini juga ya. Ini karena mereka mau bermain dan sharing bersama. Tidak menjahili temannya atau iseng terhadap temannya sehingga temannya menjadi sedih. Yeay, semuanya hebat, semuanya pintar.
Nah, sudah selesai firman Tuhan hari ini, sekolah minggu hari ini. Sekarang Lasa pimpin doa penutup ya anak-anak. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang selalu siap sedia mendengarkan kami, menjadi sahabat kami, mendengar keluh kesah kami, menyayangi kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Engkau, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang Raja Daud, kasihnya sebagai sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk penguin, kita say bye-bye untuk semuanya. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.